Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi antum semuanya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang tobat adalah permulaan dan akhir dari kehidupan seorang hamba di dunia ini. Segala kenikmatan yang kita dapatkan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana kewajiban kita adalah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan nikmat yang paling utama setelah nikmat Islam, iman, adalah nikmat kesehatan, nikmat kesejahteraan. Ini merupakan nikmat yang besar setelah nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis beliau menyebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama haizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang di antara kalian dalam kondisi aman di rumahnya, kemudian dalam kondisi sehat fisiknya, kemudian dalam kondisi dia memiliki makanan pokok untuk hari itu saja, faka'annama haizat lahu dunya bihadzafiriha. Kata Nabi SAW, maka seolah-olah dia memiliki perbendaharaan dunia. Karena nikmat ini ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW ini merupakan nikmat yang pokok setelah nikmat iman dan Islam, yang mana seseorang apabila diberikan kesehatan, kemudian diberikan keamanan, kemudian diberikan makanan yang cukup, maka ini nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa. Wasihah liman ittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa, maka itu lebih baik daripada kekayaan. Wa thayyibun nafsi minan na'im. Dan kesejahteraan jiwa itu termasuk dari kenikmatan. Karena tidak setiap orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dia benar dalam menggunakan kekayaannya. Ya, betapa banyak orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sana ada orang yang diberikan kesehatan fisik namun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak takut umatnya itu miskin. Tidak takut umatnya miskin. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mengutus sahabat Abu Ubaidah ke Bahrain, yang mana ketika itu beliau ditugaskan untuk mengambil jizyah, upeti dari penduduk Bahrain. Maka ketika itu
sahabat Abu Ubaidah kembali ke kota Madinah setelah selesai dari mengambil upeti di Bahrain. Dan ketika itu sahabat Nabi di kota Madinah dalam kondisi mau sholat subuh dan mendengar kedatangan sahabat Abu Ubaidah ini. Kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum melihat sahabat-sahabatnya dan beliau mengatakan, adunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bisyai. Aku sudah mengira bahwasanya kalian sudah mendengar sahabat Abu Ubaidah datang dengan membawa sesuatu, yaitu membawa harta. Maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, fa'abshiru wa amilu bima yasurrukum. Berbahagialah dan berangan-anganlah apa yang menyenangkan kalian. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsatu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakatum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak takut umatnya fakir. Akan tetapi aku takut dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana dibentangkan oleh umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba dan akhirnya membinasakan kalian sebagaimana hal itu membinasakan umat-umat terdahulu. Jadi kekayaan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kedudukan nikmat kekayaan itu di bawah kedudukan kesehatan, kesejahteraan. Oleh karena itu ketika Raja Abdul Malik dalam kondisi beliau sakit, Qabisah bin Du'aib ketika itu mendengar suara Raja Abdul Malik mengatakan, ya ahlan ni'am la tastaqilu syai'an minan ni'am ma'al afiyah. Wahai orang-orang yang diberikan kenikmatan, janganlah kalian menganggap sedikit sesuatu kenikmatan sedangkan bersama kalian masih ada nikmat kesehatan. Nikmat sehat itu mahal. Ya, nikmat sehat itu mahal. Betapa banyak orang yang sakit, dia harus mengeluarkan uang untuk membayar oksigen yang dia hirup. Ya. Adapun kita dalam kondisi sehat, fisiknya, ya, bisa pergi kemana-mana, bisa bekerja, ya, bisa ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nyaman, maka ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang lain beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang mana banyak di antara kalian tertipu dengan dua kenikmatan ini, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Betapa banyak orang terjatuh dalam dua hal ini. Kalau seseorang memiliki kesehatan kemudian waktu luang, biasanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya. Biasanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya, untuk di akhirat. Oleh karena itu ada ucapan yang bagus, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Apabila engkau berada di suatu kenikmatan, maka jagalah kenikmatan tersebut, karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan. Jadi sebab hilangnya kenikmatan itu biasanya karena kemaksiatan. Kaum muslimin ya, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit dari pembukaan dari kajian malam hari ini. Dan
setiap kita di dalam kehidupan ini pasti melakukan perbuatan dosa. Hal itu tidak bisa kita pungkiri. Kita banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun besarnya dosa seorang hamba, apabila dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu tobat untuknya. Oleh karena itu Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Innallaha azza jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari bagi siapa yang mau bertobat, bagi orang yang melakukan keburukan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk supaya mau bertobat bagi orang yang melakukan keburukan di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Jadi selama matahari belum terbit dari barat, artinya belum datang hari kiamat, atau sebelum seseorang meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 24 jam Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu tobat untuk hamba-hambanya bagi siapa yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan dosa itu bersumber dari dua hal. Perbuatan dosa itu bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah dengan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Seperti misalnya seseorang meninggalkan sholat 5 waktu, padahal sholat 5 waktu ini wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Maka apabila seseorang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Atau misalnya dia meninggalkan haji padahal dia mampu, atau dia meninggalkan puasa Ramadan padahal dia mampu dan tidak memiliki uzur, maka dia telah melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, seseorang bisa terjatuh ke dalam perbuatan dosa apabila dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dia berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan suatu perbuatan besar, dosa besar, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi SAW di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, ya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW, jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, maka akan terhapus amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kalaulah Nabi Muhammad SAW melakukan kesyirikan, dia akan merugi, maka lebih layak umat Nabi Muhammad SAW. Apabila dia terjatuh ke dalam kesyirikan, maka siapa yang akan menolong? Sebagaimana Nabi SAW diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia melakukan kesyirikan maka akan terhapus amalannya dan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian atau dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memakan hal-hal yang haram
riba atau memberikan sesajen untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan penawar atau obat dari itu semua adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meninggalkan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan dia harus menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada riwayat anna syaitan yaqulu ahlaktu bani Adam bil khotoya wad dzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Setan mengatakan bahwasanya aku membinasakan manusia itu dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Dan anak Adam, manusia membinasakan aku, yaitu membinasakan setan bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu dengan mentauhidkan Allah, wal istighfar, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini hidup di dunia ini sudah berapa tahun lamanya? Apakah kita sudah mengetahui berapa banyak perbuatan dosa yang kita lakukan? Mana yang lebih banyak antara ketaatan-ketaatan yang sudah kita lakukan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan? Maka tidak ada solusi kecuali selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat nanti akan ada orang-orang yang mereka melakukan ketaatan di dunia, tapi ternyata di akhirat mereka menjadi orang yang bangkrut. Nabi SAW dalam hadis disebutkan, atadruna manil muflis? Apakah engkau mengetahui siapa orang yang bangkrut? Al muflisu fina man la dirham wala mata. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, harta, dan tidak memiliki barang-barang. Maka Nabi SAW menjawab, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha fa akhadha hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min sayiatihim faturiha alayhi thumma turiha finnar. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku pada hari kiamat nanti adalah yang dia datang membawa pahala sholat, zakat, puasa, akan tetapi dia juga melakukan perbuatan zalim kepada manusia, mencela si fulan, menuduh si fulan, memukul si fulan, memakan harta si fulan. Maka orang ini mengambil kebaikan-kebaikannya dan orang ini mengambil kebaikan-kebaikannya, dan jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka sebelum selesai urusannya, maka keburukan orang tersebut diambil kemudian diberikan kepada orang yang menzalimi. Apabila tidak memiliki kebaikan, maka dia faturiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Jadi di akhirat nanti semua membutuhkan pahala, ya. Semua membutuhkan pahala, membutuhkan keselamatan untuk dirinya. Adapun seseorang misalnya di dunia ini dengan uang mungkin akan beres urusannya, tapi di akhirat tidak ada uang. Oleh karena itu yang menjadi alat tukar menukar adalah pahala atau keburukan, kebaikan atau keburukan. Inilah yang akan menjadi alat tukar menukar. Dan sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu tobat Allah buka 24 jam. 24 jam Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat untuk hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis beliau bersabda, yanzilullah kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika
sepertiga malam akhir. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang mau berdoa kepadaku, fastajibu lahu, maka aku akan mengabulkan untuknya. Dan siapa yang meminta kepadaku, fa'utiyah, maka aku akan berikan. Dan barang siapa yang beristighfar, bertobat kepadaku, fa'ghfiru lahu, maka aku akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada umatnya, kepada hambanya, barang siapa yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan. Barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Apapun masalah yang dihadapi oleh seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini, maka hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalan keluar, mengadukan semua permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendengar seluruh keluh kesah hambanya. Betapa banyak makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini yang memiliki banyak masalah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah salah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar semua keluh kesah hambanya bagi orang-orang yang mau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari adalah hendaklah seseorang meminta kehidupan surga dan dijauhkan dari api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu surga dan kami minta supaya dijauhkan dari api neraka. Karena kehidupan surga adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Kita kalau berbicara tentang kenikmatan surga, seperti bidadari misalnya, idza tola'at mar'ah min nisa'i ahli jannah ila dunya la adha'at ma bainahuma wa la nasifu ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Apabila satu wanita surga menoleh ke dunia, satu wanita surga menoleh ke dunia, maka akan menyinari antara langit dan bumi. Bisa bayangkan, satu wanita surga bisa menyinari langit, antara langit dan bumi. Wa la nasifu ala ra'siha, dan mahkota yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukankah ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk selalu beramal soleh dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa hamba-hambanya selama hamba tersebut tidak tergesa-gesa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang kalian selama dia tidak tergesa-gesa, yaitu dia mengatakan, aku sudah berdoa kok belum dikabulkan. Ini salah satu bentuk tergesa-gesa untuk mendapatkan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus bersabar menunggu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu apa yang dia inginkan. Mungkin tidak satu hari dikabulkan, mungkin ya bulan depan atau 1 tahun kemudian baru Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jawabannya. Dan seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terlepas dari 3 kondisi. Ya, tidak terlepas dari 3 kondisi. Apabila seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan terlepas dari 3 kondisi. Dan semuanya baik. Ya, semuanya baik. Oleh karena itu, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah merugi. Karena 3 kondisi ini semuanya dalam kondisi baik. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis beliau bersabda, ma min muslimin la yad'u laisa bi ismin wala bi qati'ati rahim
illa a'tahu ihda salas. Tidaklah seorang muslim berdoa kemudian di dalam doa tersebut tidak mengandung perbuatan dosa dan juga tidak mengandung memutuskan tali silaturahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil dari doa tersebut salah satu dari 3 hal. Yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watah. Yang pertama, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan doanya. Ya, segera mengabulkan doanya. Kemudian yang kedua, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpannya untuk nanti diberikan di akhirat. Ya, tentu balasan di akhirat lebih baik daripada dunia. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyadfa'a anhu minasu'i mislaha. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari keburukan yang akan menimpanya, ya, dengan semisal apa yang dia minta. Jadi seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah merugi, karena semua kondisi ini baik, ya. Allah nanti bisa jadi Allah Subhanahu wa taala segera, ya, kabulkan, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala simpan dan diberikan di akhirat, atau Allah Subhanahu wa taala palingkan dia dari keburukan yang akan menimpanya. Ini semuanya baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, berbeda dengan manusia, ya. Ketika dimintai sekali dia berikan, 2 kali mungkin diberikan, 3 kali kalau terus-terus diminta nggak suka. Itulah sifat manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diminta, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlepas dari 3 kondisi ini. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ketika beliau menulis kitab tersebut, beliau membawakan bab yang pertama, yaitu berkaitan tentang ikhlas, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah SWT. Kemudian bab yang kedua itu berkaitan tentang tobat. Sebelum beliau membahas bab-bab yang selanjutnya yang berkaitan tentang amal soleh, beliau jadikan tobat ini bab yang kedua. Ini menunjukkan, ya, besarnya amalan ini, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang apabila ingin membuat istana yang bagus, tentu dia harus membersihkan, ya, tanaman-tanaman, segala macam tanaman, pepohonan, maka dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian baru membangun suatu bangunan. Begitu juga seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila ingin membangun suatu amalan, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia membangun amalan-amalan yang lain. Dan Nabi SAW adalah manusia yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis beliau menyebutkan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya dalam sehari itu 70 kali. Ya, 70 kali. Lalu berapa kali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari? Padahal, ya, mudah untuk kita lakukan. Ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam kondisi, ya, habis kerja misalnya, istirahat sejenak, ya, daripada, ya, tidak ada yang dilakukan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Amalan yang ringan, ya, amalan yang mudah dilakukan. Maka hendaklah seseorang bersemangat untuk mengamalkan amalan yang ini. Karena pada zaman sekarang ini, ya, pintu-pintu kemaksiatan itu terbuka sangat lebar. Ya.
Berbeda dengan zaman dahulu. HP belum ada, internet belum ada. Orang mau bermaksiat ya, harus sembunyi-sembunyi. Ya. Karena nggak ada alat HP. Sekarang ya tidak perlu sembunyi-sembunyi, kemaksiatan selalu lewat di depan kita. Oleh karena itu kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang selalu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kemaksiatan-kemaksiatan, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus terpenuhi syaratnya. Yang pertama adalah seseorang harus melepaskan sarana dari kemaksiatan tersebut. Kemudian harus menyesal dari perbuatan maksiat tersebut. Kemudian dia harus benar-benar berhenti dari kemaksiatan tersebut, dan apabila berkaitan tentang hak manusia, maka dia harus mengembalikan haknya kepada yang berhak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah wahai orang-orang yang beriman seluruhnya agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab keberuntungan seorang hamba di dunia dan di akhirat.